Sekarang itu ditunjukkan oleh Gusti Allah fenomena-fenomena yang luar biasa. Ada orang yang mengajak kebenaran tapi dengan keburukan. Ada orang yang amar ma'ruf tapi dengan mungkar. Ada yang nahi mungkar tapi tidak tahu mungkar. Jadi orang sedekat itu diajak Kanjeng Nabi untuk ikut Kanjeng Nabi, iman itu tidak mau. Bukan hanya tidak mau tapi mencaci maki. Lah orang ada yang sejauh ini kok ikut iman, Mas? Itu nggak masuk akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadaratil afadil sadatil masyayikh wal asatidzah al izzah, para sepuh, bini sepuh, sesepuh, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang saya cintai, rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, saya diperkenankan Allah untuk sowan panjenengan semua di depan Menara Kudus ini dalam rangka taksis Masjid dan Menara Kudus ini sendiri. Mudah-mudahan perjumpaan kita dalam majlis yang baik, dalam rangka yang baik, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, manfaat dan barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Ini tadi Kiai Jadul sampai Kiai Chandra tadi kok tidak disebut mau'izah, saya disebut mau'izah sendiri. Nanti bisa menimbulkan kecemburuan. Mus menamakan diri ini sufi barang, sufi Mbah Kasbi Syarah. Jadi apa namanya, saya itu menganggap menara ini suatu bangunan yang istimewa sekali. Peninggalan Sunan Kudus ini, saya tidak akan bicara sampai muntaha, sidratul muntaha segala macam. Saya cuma ingin sedikit aja bicara tentang ruhut dakwahnya para wali-wali, khususnya Sunan Kudus. Cerita-cerita mengenai apa namanya dakwahnya Sunan Kudus yang tadi ada tidak nyembelih sapi barang itu saya masih kecil sudah kerungu. Sudah dengar saya sebelum Pak Chandra Malik cerita, saya sudah dengar. Itu sudah diketahui semua. Itu semua adalah cuma sedikit dari fenomena bagaimana dakwah dari Kanjeng Sunan. Apa yang disebutkan atau disampaikan oleh Mas Jadul tadi mengingatkan bahwa sebetulnya iman itu anugerah. Itu meskipun itu benar, tapi banyak yang tidak tahu bahwa itu benar. Banyak orang, bahkan ustadz-ustadz yang tidak tahu bahwa itu benar, bahwa iman itu anugerah, bukan proses dari keahlian seseorang manusia dengan akal pikiran yang hebat lalu menjadi iman. Bukan karena kedekatan dengan leluhur atau kejauhan dari leluhur itu yang menyebabkan orang menjadi iman. Tidak, sebab
semuanya karena anugerah. Kalau tidak karena anugerah, maka tidak mungkin orang rupanya kayak begini. Ini iman. Ini saja kayak tadi kan salaman pakai sikut kan potongannya kayak nulari gitu loh. Tapi dia beriman. Ini kan kalau dipikir secara nalar, bagaimana? Ini orang Solo. Solo itu baru-baru saja ini orang masuk Islam itu baru saja orang Solo. Banyak yang mu'alaf, ya orang Solo itu. Dia disebut negara Meraham, ya, karena santrinya ya santri abangan. Ya. Ini bagaimana sampai menjelaskan orang seperti ini kok iman? Nanti Mas Jatuh supaya nyuruh dia mabuk di sini, baca puisi nanti nambah kilo sampean. Orang seperti ini sampai bayangkan menjadi pengikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah orangnya yang bersih, rambutnya ya panjang tapi tidak sepanjang ini lah, hanya segini kan Nabi itu. Ini. Orangnya bersih, putih kemerah-merahan. Ini kulitnya sawo bosok. Kok bisa ikut Kanjeng Nabi itu gimana? Apalagi kalau kita pikir ada orang yang sangat dekat dari Rasulullah, dekat sekali. Bukan hanya dekat secara fisik, rumahnya dekat, tonggopet. Dia ini paman cer dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paman cer, karena dia itu saudaranya Said Abdullah. Bukan hanya tonggopet, bukan hanya paman cer. Dia ini besanan dengan Kanjeng Nabi, anak dua, bukan satu anak. Orang besanan anak dua itu jarang sekali. Ini orang besanan dengan Kanjeng Nabi, anak dua. Dia punya anak laki-laki Utbah sama Utaibah, dikawinkan sama Sayyidah Ruqayyah dan Sayyidah Ummi Kulsum, putri-putrinya Kanjeng Nabi. Orang yang sedekat itu bukan hanya tidak iman, bukan saja tidak ikut Kanjeng Nabi. Ketika diajak Kanjeng Nabi itu malah miso. Dijak nggak gelem kok miso, kan aneh itu. Semarang, buat jingan, ngejak Semarang itu kan cuma itu kan ini orang diajak Kanjeng Nabi itu miso. Nggak gelem ya. Kakek aneh, celeng. Saya hafal semua pisuan Gus. Ya. Itu. Jadi orang sedekat itu diajak Kanjeng Nabi untuk ikut Kanjeng Nabi, iman itu tidak mau. Bukan hanya tidak mau, tapi mencaci maki. Lah orang ada yang sejauh ini kok ikut iman, Pak? Itu tidak masuk akal. Sampai tanyakan kepada siapapun, profesor-profesor yang budak-budak, saya tanya untuk menjelaskan bagaimana orang yang sedekat itu, tonggopet, paman cer, besanan anak dua, tidak iman. Orang yang seperti ini iman. Tanyakan kepada profesor-profesor budak, nanti kan tambah budak dia. Saya jawab. Tapi kalau sampai tanyakan kepada Ustadz Jadul Maula, tadi dijawab, yaitu namanya anugerah. Karena iman itu hak prerogatifnya Allah. Jokowi jadi presiden hak prerogatifnya Gusti Allah. Sampai nek muni hak prerogatifnya Pak Jokowi tok kecewa sampai. Prerogatifnya Gusti Allah. Nah ini memahami bahwa itu anugerah. Itu terutama oleh wali-wali kayak Sunan ini.
Nah, jadi beliau dakwah itu hanya mengikuti Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk ruhud dakwah, semangat dakwah yang sekarang ini hampir krisis. Ada ruhud dakwah. Ruhud dakwah ini sampai orang yang seperti ini bisa masuk. Ini karena ruhud dakwah. Orang beriman itu Allah. Tapi upaya-upaya yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu diperintahkan oleh Allah, sehingga nanti hidayah yang diberikan Allah bersamaan dengan hidayah yang diupayakan oleh Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tadi fenomena yang digambarkan oleh Mas Chandra tadi kan, bagaimana orang dakwah tapi membuat bukan hanya orang lari, tapi orang lari dari Islam. Ini dosanya gede banget itu ustadz-ustadz yang begitu itu. Dong dakwah kok menyebabkan orang gedeng sama agama itu gimana? Itu orang melihat Islam itu jadi serem. Sedangkan Sunan Kudus, orang yang tidak Islam saja merasa ayem melihat. Ayem. Karena ruhul dakwah dari Sunan Kudus, maka orang-orang Kudus bukan hanya tidak makan sapi, bukan. Tapi mi'raj kabeh. Mi'raj. Sing ora mau siji loro. Mi'raj kabeh. Mandiri kabeh, mi'raj kabeh. Tadi disebutkan sholat itu mi'rajul mukmin. Jadi orang Kudus mi'raj semua. Siji loro sing gak mi'raj. Dan orang Kudus tetap mewarisi semangat dakwahnya Sunan Kudus. Mulane Kiai Najib barang itu ya macam-macam yang dilakukan itu. Tidak hanya mau izuh hasanah, fatwa, tausiah, hal-hal yang sebetulnya sudah bosan saya. Yang ono ya ini mau izuh hasanah ya tetap ngono ae. Jadi saat ini ruhud dakwah yang dicontohkan oleh Kanjeng Sunan ini perlu terus disiar-siarkan supaya tidak banyak orang yang gedeng sama Islam. Kalau kita nyagerno Ustadz Jakarta itu, saya khawatir orang-orang itu yang sebetulnya sudah simpati kepada Islam nggak situ. Kok sangare ngono? Islam kok sangar itu kan dia antara langit sama sumur itu perbedaannya. Ini monumen yang ini menara ini yang tadi dimaknani macam-macam itu. Dimaknani macam. Terus saya menara ini itu simbol daripada ruhud dakwahnya Mbah Kiai Sunan. Sudah gitu saja. Jangan dimaknani menara, manaro, tempat cahaya untuk tempat mi'raj baru itu salah. Itu mengada-ada aja. Dan menara ini itu simbol dari ruhud dakwah Islam yang sejati. Coba sampai sekarang kalau ada orang sekarang yang berani bikin menara seperti ini di Indonesia, ayo coba, ingin tahu saya. Nanti kan ada demo berjilid-jilid. Iya, karena sudah berbeda. Kita sekarang itu ditunjukkan oleh Gusti Allah
fenomena-fenomena yang luar biasa. Ada orang yang mengajak kebenaran tapi dengan keburukan. Ada orang yang amar ma'ruf tapi dengan mungkar. Ada yang nahi mungkar tapi tidak tahu mungkar.